Halo, selamat Paskah, saudara-saudari sekalian, jemaat The Cause dan teman-teman yang ikut di dalam kebaktian ini. Hari ini kita merayakan the Passover, Easter, saudara. Amen. Hari ini Tuhan mau menunjukkan kepada kita bahwa He loves you so much karena kasihnya begitu besar kepada saudara. Sehingga dia mati tapi juga dia bangkit kembali. Dan He will come and save you. Dia akan datang untuk membantu saudara di dalam setiap keadaan saudara. Amen. Hari ini saya akan membahas dari Kidung Agung saudara. Sebuah kitab yang mungkin tidak sering dibahas. Mungkin terkadang dikutip saudara 1 atau 2 ayat. Tapi mungkin jarang dibahas secara menyeluruh. Tapi hari ini I really feel like I want to share. Saya ingin membagikan dari Kidung Agung, The Song of Solomon, saudara. Jumat Agung kemarin kita membahas dari Hosea. Was a memoir of a love story dari Hosea kepada Gomer yang menggambarkan kisah cinta Tuhan kepada umatnya. Hari ini saudara di Song of Solomon, saudara, Song of Songs. Menggambarkan juga saudara mempelai pria dengan mempelai wanita, saudara. Di mana juga menggambarkan Tuhan dan menggambarkan mempelainya, the church of God. You saudara umat yang dikasihinya, amen. Dan itu yang akan kita lihat hari ini. I want to tell you first bahwa Salomo menulis begitu banyak lagu. Lebih dari 1000 lagu saudara. Tapi the song of songs saudara, lagu dari segala lagu adalah lagu mengenai cinta Tuhan kepada kita saudara. That is the song of all songs saudara. His love song for you. Amen. Haleluya. Kalau Salomo yang mengarang cinta dari mempelai lelaki kepada wanita, saudara, di Song of Songs dia dilayakkan. Sebetulnya Salomon memiliki banyak istri, saudara. Tapi sungguh kita melihat bahwa pelayanan kita bukan karena kebaikan kita. Kalau kita melihat kelayakan Salomo, dia tidak layak untuk menuliskan the Song of Songs. Kisah dari mempelai pria yang menggambarkan Tuhan kepada mempelai wanita. Karena Solomon especially memiliki banyak istri, memiliki banyak selir saudara. Dia seolah-olah tidak mengerti apa artinya saudara. Tapi saudara, his ministry di dalam menuliskan Song of Solomon lebih daripada kekuatannya, apa yang dia lakukan, apa yang tidak dia lakukan. Tapi ada urapan, ada anointing daripada Tuhan sehingga di songs keluar saudara. It's a love song from God to you saudara. Amen. Haleluya. Boleh kita berdoa sejenak. Thank you Jesus. Lord you are good, you are kind. Hari ini ada kebangkitan. Hari ini ada kedamaian. Hari ini ada kehidupan yang mengalir. Ada a revelation of the Father's heart. Ada pewahyuan dari hati Tuhan. Hati Bapa kami yang begitu sayang dengan kami Tuhan. Aku berdoa setiap pribadi dimanapun kami berada Tuhan, hari ini Engkau yang dengan pribadi menjelaskan lebih daripada kata-kata. Dengan pribadi Engkau bekerja lebih daripada apa yang kami dapat lakukan Tuhan. Kau berkati setiap pribadi karena Kau sangat mengasihi mereka di dalam nama Yesus. Amen. Yesus ingin berbicara pribadi demi pribadi. Though he take care of the whole world, saudara. Remember saya berkata bahwa bahkan satu thief, satu kriminal di samping dia pun dia perhatikan for the one. For you saudara, he wants to take care of you saudara. Amen, because you are important to God. Amen. Kita melihat di dalam firman Tuhan, begitu banyak hubungan yang menggambarkan Tuhan. The shepherd and the sheep menggambarkan Tuhan dengan kita. A friend that lay his life for another friend menggambarkan Tuhan. A father to a child menggambarkan Tuhan. Tapi terutama saat ini seorang mempelai pria kepada seorang mempelai wanita itu menggambarkan kasih Tuhan saudara. Seluruh dunia ini diciptakan untuk memuliakan Tuhan. The stars declares His glory saudara. Dan setiap hubungan yang ada di muka bumi ini ketika Tuhan ciptakan untuk kita sungguh dapat mengerti kasih Tuhan pada kita saudara. Semuanya itu adalah gambaran
dari kasih Tuhan kepada kita. Agar ketika kita melihat saudara, relationship in the world, kita bisa melihat sedikit atau secuplik daripada kasih Tuhan pada kita. Dan hari ini in the Song of Solomon, saudara, one of the most beautiful relationship Tuhan ingin tunjukkan kepadamu. As the groom to the bride, saudara, the church of God. Amen. Song of Song 1 dimulai dengan berkata Kidung Agung dari Salomo. Kiranya ia mencium aku dengan kecupan. Karena cintamu, ini the woman. Ketika woman yang berbicara itu the church, saudara. You and me. Kita berbicara. So, untuk saudara yang lelaki hari ini, engkau digambarkan as the bride of Christ juga, saudara. Saya berharap the Spirit of God yang akan menjelaskan kepada kita, saudara. And you can relate, saudara. Because this word is not only for women, saudara. Tapi this word is for us, saudara. Amen. The church of the living God. Yang woman berkata, saudara. The woman said, kiranya ia mencium aku dengan kecupan. Karena cintamu lebih nikmat dari anggur. Your love is sweeter, is better, is sweeter than wine. Wine is a symbol of joy, is a symbol of party, saudara. Tapi saudara, is a symbol of sukacita yang mengalir, saudara. Tapi firman Tuhan berkata bahwa your love itu sweeter than wine, saudara. Bahwa ada sesuatu yang bisa memabukkan kita, saudara. The woman says bahwa cintamu lebih memabukkan, lebih menikmat daripada anggur, saudara. Tidak ada banyak hal yang kita bisa puaskan kita seperti wine, saudara, untuk sementara. Tapi the love of God is sweeter than wine, saudara. Izinkan kasih Tuhan yang melangkah masuk ke dalam kehidupan kita. And may us be satisfied with His love. Because your love is better than life, sweeter than wine. Amen. Lebih indah dari hidup, lebih manis, saudara. There is nothing else that can satisfy us like the love of God, saudara. Lalu the woman berkata, memang hitam aku. Dia bilang begitu, saudara. Tapi cantik. Hai putri-putri Yerusalem, seperti kemah orang Kedar, seperti tirai-tirai orang Salma. Janganlah kamu perhatikan bahwa aku hitam. Karena terik matahari membakar aku. Putra-putra ibuku marah kepadaku, aku dijadikan penjaga kebun anggur. Sehingga kebun anggurku sendiri tidak aku jaga. Saudara, dia bilang jangan perhatikan aku. Jangan perhatikan aku sebab aku hitam, saudara. Jangan perhatikan aku bahwa aku ini hitam, saudara. Jadi wanita ini, saudara, di Kidung Agung dia merasa bahwa dirinya kurang cantik atau kurang indah atau jangan diperhatikan. Kenapa? Bukan berarti kulit hitamnya buruk, saudara, tapi dia bilang ini kulit hitam yang pada saat itu, saudara, kulit hitam itu menggambarkan tingkat sosial. Karena dia harus bekerja di ladang, pekerja kasar, saudara. Dia harus bekerja di ladang. Oleh karena itu waktu dia bilang jangan perhatikan aku bahwa aku hitam. Artinya dia rendah diri, dia merasa bahwa I'm not beautiful. I don't have a fair skin. Saya pekerja kasar, saya pekerja di kebun. Dia bilang janganlah perhatikan aku. And seringkali itu dan saya dan saudara merasa seperti itu bahwa we are not enough. Bahwa jangan perhatikan aku. Saudara, ada sebuah lagu yang berkata, aku melihat lebih daripada rupa, tapi engkau melihat masuk ke dalam hatiku. Semakin kita mengerti isi hati kita, semakin kita sadar bahwa it's not a good thing. Karena kalau Tuhan lihat ke dalam isi hatiku, seringkali yang buruk, saudara, yang ada di dalam, saudara. Oleh karena itu wanita ini dia berkata bahwa jangan perhatikan aku karena aku ini hitam, katanya. Dia tidak percaya diri, saudara. Tapi saudara lihat apa yang the man. Ini pertama kali the man spoke, saudara. Pertama kali mempelai pria berkata-kata yang menggambarkan Tuhan. Jikalau engkau tidak tahu, hai jelita di antara wanita. If you yourself do not know, most beautiful amongst women. Pertama kali mempelai pria berkata kepada wanita itu, dia berkata, you are most beautiful. Hanya ada pujian dari mulutnya, saudara. This is how God sees you, saudara. Ketika kau merasa tidak cukup akan dirimu sendiri. Ketika kau merasa do not see me, kau mau sembunyi, kau bilang jangan perhatikan aku. Tuhan berkata, why? You are most beautiful.
Dia katakan di situ bahwa if you do not know, jikalau engkau tidak tahu, you are most beautiful. Untuk saudara yang tidak tahu bahwa engkau cukup, saudara ketika Tuhan melihatmu, dia berkata, you are most beautiful. Haleluya. Lalu dikatakan di ayat selanjutnya di Kidung Agung 1 ayat 15, dia berkata, engkau cantik manisku, sungguh cantik engkau, how beautiful you are. My darling, how beautiful you are. Saudara perhatikan ada repetition, ada pengulangan, how beautiful you are. My darling, how beautiful you are. Ketika engkau menekankan apa yang tidak cukup dalam kehidupanmu, Tuhan menekankan keindahanmu, saudara. How beautiful you are, my darling. How beautiful you are. Seringkali kita melihat semua yang buruk dalam kita. Kejatuhan kita, kekurangan kita, dosa kita. Tapi you know what God sees? Waktu dia melihatmu, dia berkata, hey, if you do not know, you are most beautiful. If you do not know how beautiful you are, my darling, how beautiful you are. Dia menekankan kepada apa yang baik daripadamu, saudara. Haleluya. Seringkali kita datang ke dalam rumah Tuhan, kita berkata, mari datang dan memuji dia. Tapi saudara, di dalam Kidung Agung kita melihat bahwa ketika mempelai pria datang, apa yang dia lakukan? Dia memuji mempelai wanita. Saudara, you want to praise God, He enjoys your praise. Dia menikmati pujianmu. Tapi tahukah saudara bahwa God also want to sing praises. Betapa indahnya dirimu, saudara. Betapa indahnya, cukupnya diri saudara. Ketika Tuhan melihat saudara, bukan cacat celah yang dia lihat, tapi yang dia lihat adalah keindahan di dalam kehidupanmu. In the name of Jesus. Let God praise you. Izinkan Tuhan memperkatakan hal-hal yang baik mengenai engkau. Engkau yang merasa gak cukup, biarkan Tuhan berkata, engkau cukup. One of my problems, saudara, saya sering merasa not enough. I have not done enough. Tapi izinkan Tuhan datang ke dalam kehidupanmu dan berkata, it's enough. You tried your best. Well done, your faithful servant, your faithful son. Izinkan kata-kata Tuhan berbicara kepada kehidupanmu. You've been too hard to yourself. Kau begitu keras kepada dirimu sendiri, saudara. Seringkali kita keras kepada diri kita sendiri. Dunia keras kepada diri kita, saudara. Sampai kita berkata, jangan perhatikan aku. Tapi Tuhan bilang, why? If you do not know, you are most beautiful. In the name of Jesus. Perempuan mempelai wanitanya pun berlanjut berkata, seperti mawar dari Saron aku. I am the rose of Sharon, the lily of the valley. Saudara, itu bukan pujian. Wanita ini berkata, I am the rose of Sharon. Kata rose di sini, saudara, adalah wild flower. Artinya apa? Bunga liar, saudara. I'm a wild flower from Sharon, saudara. Jadi ternyata ketika dia bilang, aku seperti bunga bakung. Seperti bunga bakung di ladang. Dia juga bukan sedang puji dirinya. Karena lily of the valley, kalau kita pergi ke bukit-bukit di situ, saudara. Itu ternyata di seluruh lembah itu semuanya lilis, saudara. Sehingga dia merasa bahwa dia tidak spesial. Dia sama seperti wildflower, seperti bunga liar yang begitu banyak, saudara, di ladang. Tidak dijaga pun begitu banyak. Lily of the valleys juga gak cuma satu, saudara. Tapi begitu banyak lily of the valleys, saudara. Wanita ini, saudara, setelah dia berkata, jangan perhatikan aku bahwa aku hitam. Kedua, dia berkata demikian, saudara, bahwa aku ini, I'm just a common person. There's nothing special about me. I'm just like everybody else. Saya gak ada yang unik, gak ada yang spesial mengenai kehidupanku. Dia bilang, okay if you say I'm beautiful. Tapi I'm common. Saya biasa-biasa aja. Nothing special. Tapi perhatikan what does the man say, saudara. Apa yang mempelai pria katakan. Seperti bunga bakung di antara duli-duli. Like a lily amongst
thorns. Wanita ini bilang, there's nothing special about me. Saya seperti lili di antara banyak lilis lainnya. There's nothing special. Tapi Tuhan berkata, what are you talking about? Kau seperti lilis, a lily among thorns. Kau seperti bunga bakung di antara duri-duri. You stand out. Do you understand? You stand out. You are special. You are not just like one in a million. You are uniquely beautiful in God's eyes. Maka Tuhan ingin memberikan kau one gift, saudara. The gift of being preferred, saudara. Sebuah hadiah untuk memberitahu saudara bahwa saudara itu spesial. Bahwa saudara bukan biasa-biasa aja. Even though seringkali kita merasa bahwa there's nothing special about me. Tapi Tuhan mau bilang, kau seperti bunga bakung di antara semak-semak duri. Waktu Tuhan melihat engkau, itu yang Tuhan lihat. Seperti wow, you are so special, so unique, so precious. In the name of Jesus. Saya udah pernah bagikan hal itu, saudara. I think about a year ago, sekitar 1,5 tahun yang lalu, saudara. But it's a fresh revelation yang Tuhan ingin berikan hari ini. In this Easter time. Untuk saya dan saudara. A deeper revelation of His love towards me and you, amen. Dikatakan mempelai wanita ini mendengar. Apa yang dia dengar? Dia mendengar wanita mempelai lelaki tersebut, kekasihnya datang melompat-lompat di atas gunung-gunung, meloncat-loncat di atas bukit-bukit, serupa kijang atau anak rusa. Ya saudara, wanita ini mendengar bahwa mempelai pria datang, tapi meloncat-loncat seperti kijang, saudara. Lalu dia bilang apa, saudara? Mempelai pria tersebut berkata, perlihatkanlah wajahmu, pendengarkanlah suaramu, merdu suaramu, elok wajahmu. Dalam bahasa Inggrisnya dia bilang, let me see your form, let me hear your voice, for your voice is sweet and your form is lovely. Mempelai pria itu datang, saudara, dia ingin melihat, dia ingin feast, dia ingin menikmati wanita tersebut, saudara. And this is how God comes, saudara. Kita sering nyanyi, ku nikmati hadirat Tuhan. Kita datang untuk apa? Untuk menikmati hadirat Tuhan. Tapi sadarkah saudara, bahwa every time you come to Him, Tuhan menikmati hadiratmu. I want to see Jesus, kita bilang gitu. Saya mau melihat Yesus. Tapi di sini mempelai pria yang berkata, perlihatkanlah wajahmu. Do you know that Jesus also want to see you? Dia bilang, let me hear your voice. Kita bilang bahwa Tuhan, dengarkanlah nyanyianku. Aku bernyanyi di pagi hari, dengarkanlah nyanyianku. Tapi tahu nggak, Tuhan bilang, yes, I want to hear your voice is sweet. Bahwa saudara, walaupun kita menikmati Tuhan begitu dalam, tapi ternyata saudara, firman Tuhan berkata, mempelai pria tersebut berkata, aku juga begitu menikmati engkau. Saudara tahu nggak bahwa hari ini Tuhan menikmati saudara? Sembari saudara duduk, follow this Easter service, Tuhan menikmati saudara. Tuhan ada di situ, bukan hanya engkau sedang menikmati kasih-Nya, tapi Tuhan juga sedang menikmati saudara. Last night when you sleep, dia bilang He bless you when you sleep. Artinya dia ada di situ, saudara. He looks at you. Saya mengingat sebuah cerita, kakak rohani saya dulu, my pastor, saudara. Pastor Yosafat. Waktu dia punya baby, anak pertama dia, saudara. Dia duduk dia pertama kali pulang dari rumah sakit, saudara. Selesai bersalin, anaknya, saudara, tidur. Lalu Kak Yosafat katanya dia berdiri dan dia melihat anaknya. Dia ceritakan ini pada saya. San, katanya, gak sadar saya berdiri di situ sama Kak Viera, saudara, istrinya. Dia bilang, saya gak sadar udah 2 jam berlalu. Saya memperhatikan baby saya. Berbicara dengan istrinya, berbincang dan memperhatikan anaknya. Saudara,
That is how God, itu artinya Tuhan menikmati hadiratmu as a father. Bukan hanya engkau menikmati Tuhan, tapi Tuhan lupa waktu. Ayah ini saudara lupa waktu berdiri memperhatikan anaknya saudara. And that is how God enjoys you saudara. Not what you do, bukan yang kau perbuat. It's more than that. Dia berkata bahwa show me your form, keberadaanmu. Jadi saudara, before you do other things, saudara kira bahwa Tuhan senang hanya kalau kita melakukan sesuatu. If we do this, Tuhan akan senang. If we do that, Tuhan akan senang. But I want you to know, Tuhan berkata, do this. Mempelai pria itu gak berkata do this and that agar aku senang. No, dia bilang just show me your face. Keberadaanmu apa adanya. In the name of Jesus. Sudah menyenangkan untuk Tuhan. Dan Tuhan menikmati keberadaan saudara. Amen. Ayal. Lihatlah ia datang melompat di atas gunung, meloncat di atas bukit-bukit. Kekasihku serupa kijang atau serupa ayal, anak rusa. As a deer, seperti anak rusa. Mempelai pria itu meloncat-loncat seperti deer, seperti rusa. Saudara ingat di Mazmur 42, if you remember Mazmur 42 berkata, seperti rusa merindukan sungai, jiwaku merindukan kau. Ternyata kita nyanyikan lagu, seperti rusa rindu, sungaimu jiwaku rindu engkau. Seperti rusa kita merindukan dia. Ayal, seperti ayal rusa kita merindukan dia. Tapi ternyata di Kidung Agung bilang dia melompat-lompat datang kepada mempelai wanita juga seperti rusa. Jadi bukan hanya kita seperti rusa merindukan Tuhan. Tapi Tuhan berkata seperti rusa aku merindukan engkau. Seperti rusa. He wants you, he misses you, he enjoys you. Jadi hari ini saudara berhenti sejenak dari semua pikiran apa yang perlu saya lakukan hari ini untuk bisa berkenan pada Tuhan. Because you do not need to do anything in Christ Jesus saudara. You are accepted saudara. Bahwa hari ini Tuhan merindukanmu. Bahwa Tuhan menikmatimu. Bahwa Tuhan mengasihimu. Bahwa Tuhan memandang keindahanmu saudara. Seperti rusa merindukan sungaimu. Hatiku merindukan engkau. Dan Tuhan pun seperti rusa merindukan kita saudara. Oh, he misses you. Oh, he loves you. Ketika engkau lari jauh dari Tuhan. You know what is in his mind, apa yang ada di pikiran dia. Bukan untuk menghukum. Tapi betapa rindunya dia mau berjumpa dengan engkau. So we come to church. Kita datang ke gereja, kita datang ke hadirat Tuhan. Bukan karena kita harus. Bukan karena kita terpaksa, bukan karena akan ada kutuk atau hak penghakiman dari Tuhan kalau kita enggak saudara. Tapi kita datang karena kita tahu bahwa ada seorang pribadi yang sedang menantikan dan merindukan kehidupan kita saudara. And that is mempelai priamu saudara. That is your Jesus. He misses you in Jesus name. Di Song of Songs 4 dikatakan how beautiful you are my darling. How beautiful you are. Serupa dengan Kidung Agung 1 ayat 15 ya. Tadi waktu pertama dia bilang how beautiful you are. Tapi Tuhan ketika dia memuji wanita tersebut saudara. Ketika Tuhan memuji saudara. Dia gak hanya memuji satu kali. Tapi he wanna repeat it. He wanna wash you with his praises. He wanna wash you with his loving words saudara. Every single day saudara. Setiap hari. He wanna tell you how beautiful you are saudara. Bagaikan merpati. Lalu dia lanjutkan dengan puji-pujian. Katanya bagaikan merpati matamu. Rambutmu bagaikan kawanan kambing. Gigimu bagaikan gawanan domba saudara. Sedikit lucu buat kita sekarang. Tapi pada saat itu saudara.
It's a beautiful song, saudara. Amen. Bagaikan seutas pita kirmizi bibirmu, elok mulutmu. Bagaikan belahan buah delima pelipismu, di balik telengkungmu. Lehermu seperti menara Daud. Amen. How does that look like, saudara? Lehermu seperti, maybe there's no double chin. Mungkin itu artinya, saudara. Lehermu seperti menara Daud. Seperti dua anak rusa, buah dadamu. Apa maksudnya, saudara? What does this mean? Artinya waktu Tuhan melihat setiap bagian kehidupan kita, yang semua yang dia lihat itu baik dan indah, saudara. He enjoys not only one part, bukan hanya satu bagian dalam kehidupanmu. Dia melihat matamu, dia melihat kehidupanmu, dia melihat everything that he sees, semua yang dia lihat, saudara. Itu indah adanya, saudara, untuk Tuhan. All parts are beautiful. Dia mengasihi wanita ini, her whole person. Matanya tertuju padamu. All he see is beauty. Karena you are perfect in Christ. Engkau sempurna di dalam Kristus, saudara. You are perfect in Christ. You are all together. Setelah dia puji setiap bagian daripada wanita ini, dia katakan, you are all together beautiful. You are all together beautiful. Saya ingat lagu itu yang kita nyanyikan as a church. Itu kita yang nyanyikan kepada Tuhan. All together lovely, all together wonderful for me. Tapi di Kidung Agung, bukan mempelai wanita yang bernyanyi, tapi mempelai pria yang bernyanyi kepada wanita. Dan dia berkata, you are all together beautiful. And that is how God sees you, saudara. Itu yang Tuhan lihat ketika Tuhan melihat saudara. You are all together beautiful. There is no blemish. Tidak ada cacat celah di dalam engkau. Kata cacat celah di sini dalam bahasa aslinya itu sama dengan kata cacat celah ketika seorang membawakan domba persembahan, saudara, kepada bait Allah, kepada bait suci. Imam akan memeriksa domba tersebut. Ada cacat gak? Ada celah gak? Kalau kita lihat di imamat, ketika engkau bawa korban, saudara, Tuhan hanya berkenan kalau badan daripada domba atau kambing atau korban ini, saudara, tidak bercela, saudara. Katanya mum, saudara. Tapi ketika di dalam Kidung Agung dikatakan, you are all together beautiful, there is no blemish in you. Itu dengan kata yang sama. Artinya waktu Tuhan melihat kepada saudara, tidak ada cacat celah, saudara. Waktu Tuhan melihat saudara, you are already worthy. Bahwa saudara sudah dilayakkan untuk datang kepada Tuhan sama seperti korban. You are a worthy offering. Bahwa you are a worthy offering, saudara. Bahwa you are a beautiful offering. Gak ada cacat di dalam kehidupanmu. Seringkali kita datang dan masih penuh dengan rasa takut. Am I enough? Apakah saya cukup? Tapi saudara, firman Tuhan berkata bahwa you are perfect. You are beautiful. Dan there is no spot in you, saudara. You are spotless. You are perfect in Christ Jesus, saudara. Itu maksudnya di Ibrani ketika dikatakan, saudara, bahwa karena kehendaknya kita telah dikuduskan berapa kali? 1 kali. Untuk berapa lama? Untuk selama-lamanya. By one offering. The offering of Jesus yang kita rayakan hari ini, saudara. He has perfected for all time those who are being sanctified, saudara. Ketika dia melihat saudara, karena persembahan Tuhan has made you perfect, saudara. Ketika Tuhan melihat saudara hari ini, he does not see, dia gak melihat kekurangan. Dia gak melihat kejijikan. Dia gak melihat
kotornya engkau saudara. But you are being made perfect in Christ Jesus saudara. You have been made spotless saudara. But when you come to God you are worthy saudara. Kau sudah layak, you are qualified in Him saudara. Whenever you come to Him, all God sees, all parts are beautiful. Bahwa tidak ada cacat celah di dalam kehidupanmu saudara. Amen saudara. Hari ini I want us to stop for a while. Kita berhenti sejenak. Kita renungkan itu sejenak. How beautiful it is saudara. Tergila-gila Tuhan akan kau. Seringkali kita bilang jangan perhatikan aku. Tuhan bilang what, I'm enjoying you. Kalau engkau gak tahu, I'm enjoying you. It's not only that you enjoy God, tapi God is enjoying you. Dia menikmati engkau saudara. Bahwa pribadimu cukup. You don't have to do 10 more things. Kau gak perlu lakukan 10 hal lagi saudara. Agar saudara bisa datang atau agar saudara bisa berkenan di hadapan Dia. You are enough just the way you are. Ketika Tuhan bilang aku mau lompat-lompat seperti rusa. Dia bilang I want to see you now. Bahwa hati Tuhan tak tahan. Seperti rusa. Tak tahan menunggumu. Itu Tuhan kepada kita. Bukan hanya kita kepada Tuhan. Lalu so beautiful dia lanjutkan. Dia berkata demikian saudara. Betapa nikmat kasihmu. Pengantinku, Dinda pengantinku jauh lebih nikmat. Cintamu dari anggur, how much better. How much sweeter is your love than wine. Saudara tadi waktu Kidung Agung dibuka. Wanita itu bernyanyi. Your love is sweeter than wine. Bahwa kasih Tuhan lebih indah, lebih manis dari anggur. Tapi kalau kita lihat ayat ini, kita perhatikan kembali. Mempelai pria bernyanyi saudara. How much better is your love than wine. Jadi saudara, untuk kita kasih Tuhan lebih manis dari anggur. Tapi untuk Tuhan, untuk mempelai pria, Dia juga berkata bahwa kasihmu juga lebih manis dari anggur saudara. Jadi bukan hanya kita menikmati kasih Tuhan. You know how much Tuhan menikmati kasih yang kau berikan saudara kepada Dia. Your love is sweeter than wine saudara. So whenever you just come hari ini saudara. I think you seringkali saudara kita gak sadar bahwa there is so much love in your heart for God. Tuhan melihat ke dalam kehidupan saudara, Dia tahu kok. Bahwa hari ini you are sitting in front of your television. Kerinduanmu itu Tuhan nikmati itu. It's sweeter than wine saudara. Dia berkata bahwa wow. You think my love is sweeter than wine? My child, my bride, my child, my sheep. I want you to know bahwa your love for me. Ketika Tuhan kecap, itu lebih manis dari anggur saudara. Minyakmu lebih harum. Lebih harum dari segala rempah. Bau minyakmu lebih harum dari segala rempah. Kata rempah di sini beshem saudara. Kata rempah di sini beshem. Itu adalah gift ya saudara. Pemberian yang Ratu Sheba bawa kepada Salomo. Rempah itu beshem itu rempah-rempah yang dibawa oleh Ratu Sheba saudara kepada Salomo. Rempah ini yang dipakai oleh Queen Esther. Ratu Esther sebelum dia bertemu dengan raja. Dia pakai rempah-rempah ini saudara. Tapi kata Tuhan apa? Bahwa bau minyakmu, bahwa engkau lebih harum daripada pemberian ratu-ratu saudara. Waktu dia bilang your love is sweeter than wine. Bahwa engkau dan pribadimu itu lebih berharga daripada pemberian ratu-ratu. Lebih daripada whatever people can give. Bisa bawakan kepada raja. You are more. You are better than any gift and any offering yang bisa dibawakan orang. Saudara, bau minyakmu lebih indah dari Beshem saudara. Persiapan orang bisa gunakan rempah-rempah. Tapi dia bilang bau minyakmu. Itu lebih indah saudara. That's how much God is madly in love with you saudara. I think we have to start
Kita harus kembali kepada bahwa Injil itu bukan bagaimana kita tergila-gila sama Tuhan. Of course we are, saudara. Tapi lebih lagi bahwa Injil menceritakan betapa Tuhan tergila-gila akan kita, saudara. Bahwa He is madly in love, bukan kita yang mati untuk Dia. Tapi Dia yang mati untuk kita. You know why? Because you are better than anything yang bisa Dia dapatkan di muka bumi ini. You are His treasure, saudara. For you are the one that He loves. He will give up everything for you, saudara. Pribadimu lebih menyenangkan dari semua pemberian yang bahkan bisa dibawakan oleh ratu sekalipun. Saya nggak mau, dia bilang, saya nggak pemberian, offering, it's not bukan hal yang paling aku inginkan. Apa yang Tuhan paling inginkan? Just you. Kehidupanmu. It is enough for Him. Your love is better than wine. Your love is sweeter than wine. In the name of Jesus. Di Song of Solomon ya saudara. Wanita sering berkata, I am my beloved. And my beloved is mine. I am my beloved. And my beloved is mine. Dot. Kata beloved di sini, kemarin saya bilang bahwa di Hosea ada 16 kali kata kasih Ahaf. 12 kali menggambarkan orang Israel. Tidak satu kali pun tertuju kepada Tuhan. Ahaf, my lovers. Tidak satu kali pun tertuju pada Tuhan. Tapi di Kidung Agung, wanita ini udah jatuh cinta. Dan 31 kali kata my beloved yang menggambarkan wanita ini. Semuanya tertuju kepada mempelai pria. Kepada Tuhan, saudara. Karena dia mabuk cinta. Karena dia juga sudah puas dengan kasih Tuhan. 31 kali dia bilang, you are my beloved. Saudara tahu, saudara mau mengasihi Tuhan. Saudara mau hidup mengejar Tuhan. Biarkan Tuhan yang terlebih dahulu berkata, you are most beautiful. Biarkan Tuhan yang repeat how beautiful you are. Oh how beautiful you are. Saudara, tahu nggak? Kalau mempelai wanita memanggil mempelai pria my beloved. Kita panggil Tuhan my beloved. Tahu nggak Tuhan panggil kita apa di Kidung Agung? Hanya ada di Kidung Agung. How beautiful you are, my darling, Raya. Kata ini hanya ada di Kidung Agung yang menggambarkan kita. Dia panggil kita my darling. You are the darling of heaven. You are the darling of heaven. That's why God dies for you. Jesus died for you. For one of you. Because you are not common. Karena engkau bukan orang biasa buat Tuhan. Because you are special. Because your love is all that He thinks about. Karena seperti rusa, Dia merindukanmu. And because you are His darling. As you close your eyes now. Ada beberapa tadi antara saudara. Saudara berpikir bahwa you are not enough. Engkau gak cukup. The first word yang Tuhan akan katakan. Don't you know you are beautiful? Ketika saudara berasa bahwa you are not special. Dia mau berkata bahwa engkau itu seperti bunga bakung. Di antara duri-duri, you are so special. Ketika engkau berkata, Tuhan aku menikmati hadirat-Mu. Tahukah engkau Tuhan juga berkata sama seperti rusa. Aku juga menikmati dan merindukan engkau. Waktu engkau berkata, Tuhan your love is sweeter than wine. Tahukah engkau bahwa Tuhan juga berkata bahwa your love is sweeter than wine.
Dan waktu kau berkata, you are my beloved. Tahukah Tuhan mau berkata, you are Raya. You are my darling. And this is who you are. This is who you are. Dengan satu kejapan matamu, engkau sudah memikat hatiku. Mempelai pria berkata, that's what God says to you. Engkau gak perlu lakukan 100 hal untuk buat hatiku tergugah. Dengan satu kejapan matamu, engkau telah memikat hatiku. It is easier than you think. Bahwa hati Tuhan tergugah terhadapmu. Because He loves you so much. Dan hari ini, sembari kita merayakan Paskah, Yesus mati, Yesus bangkit kembali. Agar Dia bisa mendekat kepadamu. Kalau saudara belum percaya kepada Kristus, come to Him. Dia bukan ada untuk menghukum dan menghakimi saudara. Dia ada untuk menyelamatkan saudara. Just come to Jesus and say, Jesus, I want to receive your love. Saya mau menerima kasih-Mu. Tapi saudara, hari ini kalau saudara you have been a Christian for a long time. Kau udah menjadi anak Tuhan, percaya pada Yesus lama. Tapi saudara terus merasa bahwa diri saudara gak cukup. I feel many times, for me especially. Saya sering merasa not enough. I haven't done enough. I have to do more. I have to do more. Agar saya bisa diterima. Tapi saudara ketahui, saya belajar menyadari. Bahwa yang Tuhan ingin lebih daripada segala perbuatan. Yang Tuhan ingin hanyalah keberadaan saya. Keberadaan saudara udah berharga. Hari ini masuk hadiratnya. Masuk hadiratnya. Karena Tuhan mau menikmati keberadaanmu. Kau gak harus lakukan begitu banyak hal lagi. Kau berkenan buat Tuhan. Kau menyenangkan untuk Tuhan. Waktu Tuhan melihat kehidupanmu hari ini, Tuhan senang. Waktu saudara pergi ke tempat kerjamu, Tuhan senang. Waktu saudara berada di kendaraanmu, ada Tuhan di situ dan Tuhan senang. Tuhan menikmatimu. His banner over you is love. Panjinya atasmu adalah kasih. Not judgment, tapi kasih saudara. Dan hari ini, saya mau kita datang pada Tuhan dan menyadari. Hari ini saya mau ajak kita datang pada Tuhan. Bukan untuk menikmati Tuhan. Tapi untuk biarkan Tuhan menikmatimu. Just sit there and sit still. Your love is better than life, sweeter than wine. It's more than I can ever imagine. Your love, all that I need. So Lord, I receive your loving kindness and grace for me. Tapi hari ini Tuhan mau nyanyikan kepadamu. Your love is better than life, sweeter than wine. It's more than I can ever imagine. Your love, that's what God thinks. It's all that I need. Hallelujah. And that is who you are. Kemanapun kau berjalan, apapun yang kau lakukan, duduk dan berdirimu, Tuhan di situ menikmatimu. Engkau persembahan yang harum, saudara. Bau minyakmu lebih harum dari Bethshem. Lebih daripada yang lain, bau apapun, yang persembahan apapun yang orang bisa bawa, saudara. Bahkan Ratu Sheba bisa bawa apa? Gak ada yang lebih indah, lebih harum daripada kehidupanmu di hadapan Tuhan. You are perfect. It's just the way you are. Dan itu adalah pesan Easter hari ini. Dan saya gak lagi bicara dengan 100 atau 500 atau orang. No. You. Engkau bukan lili di lembah, saudara. You are like a lily among thorns.
Buat Tuhan, ketika Tuhan lihat engkau, seolah-olah dia hanya lihat satu bunga, saudara. Seolah-olah dia hanya lihat satu bunga. Dia hanya lihat kamu. It's like there's nothing else in his world but you. And he enjoys that lily. Adakah sebuah bagian di rumah saudara, mungkin saudara juga tanam sesuatu, di mana saudara, ketika saudara duduk, saudara gak lihat yang lain, saudara lihat satu hal itu. Karena dia yang paling indah di rumahmu. Seperti itu maksudnya ketika dia berkata, seperti bunga lili di antara duri-duri. Maksudnya waktu Tuhan lihat, it's like God eyes are fixed on you. Wow. Dia menikmatimu. Dia menikmatimu. Haleluya. I feel the love of God in this place for you. Kalau saudara ada cacat, luka, hal-hal yang kurang baik di dalam rupamu bahkan. Untuk Tuhan you are spotless. Jangan keep saying to yourself, how not beautiful you are. How ugly you are. How poor you are. Betapa kurangnya engkau. Don't keep saying that. Bukan karena hey don't keep saying that. Nanti itu terjadi, no, not because of fear. Tapi because it's not true. Biarkan Tuhan yang berbicara kepadamu. Kalau engkau gak tahu kata Tuhan. You are most beautiful of all women. Maksudnya Tuhan adalah, why do you keep thinking bahwa engkau hitam? Why do you keep thinking bahwa you are not enough? Oh today I want to tell you bahwa you are dong. You are more beautiful. How beautiful Raya, how beautiful. If I can repeat it, I want to keep repeating it for you. Hari ini seringkali kita di dalam kesibukan kita yang gak sempat menerima kata-kata Tuhan. Atau kadang-kadang in this world, I don't know what happened to the gospel of Jesus Christ. Begitu banyak penghakiman dan penghukuman, tapi firman Tuhan gak berkata demikian. Firman Tuhan berkata, aku datang bukan untuk menghakimi, tapi aku datang untuk menyelamatkan. Itu yang Yesus bilang. Kalau dia datang untuk menghakimi, dia datang gak mati saudara, untuk mencuci dosa kita. Dia datang, dia bawa pedang, tapi saudara dia bawa hukuman api. Tapi Tuhan bilang bahwa dia datang, dia berikan darahnya kepada kita. Because he want to buy you back saudara. Untuk diriku, aku membeli engkau. So that you can call me my husband. Agar engkau bisa dekat dengan aku. Haleluya. Hari ini saya mau saudara pulang. Saudara udah di rumah ya. Saya mau saudara melanjutkan hari saudara. Knowing this. I want you to be conscious of this. Okay, conscious of this. Ketika engkau berjalan. God is pleasing. Tuhan berkenan akanmu. Apa yang perlu saya lakukan? No. Waktu saudara makan Tuhan berkenan sama engkau. Waktu saudara minum. Saudara pernah gak sih lihat orang jatuh cinta saudara, waktu lihat dia makan, dia minum, aduh makannya seperti ini, minumnya geraknya seperti ini, everything is beautiful. Seperti itu ketika Tuhan melihat engkau. Maksud dia waktu dia bilang matamu indah, lehermu indah, buah dadamu indah, pelipismu indah. Maksudnya Tuhan bilang Tuhan tuh terus menerus hanya melihat engkau dan melihat everything is beautiful. Maksudnya seperti itu saudara. It does not take 100 things untuk Tuhan senang akan engkau. Engkau hidup aja Tuhan sudah senang saudara. God is pleased by your existence. Tuhan disenangkan. You are accepted in Christ. You are being made spotless. Engkau dibuat tak bercacat oleh persembahannya satu kali untuk selama-lamanya. Dan hari ini engkau lebih harum. Kau lebih harum dari segala persembahan apapun. Nikmatnya saudara ada di kasih Tuhan. Aku berdoa untuk setiap pribadi yang ada di rumah. Aku berdoa agar mereka tahu mereka sudah berkenan di hati Tuhan. Sebelum mereka melayani, mereka sudah berkenan di hati Tuhan. Sebelum mereka memberi persembahan,
mereka sudah berkenan di hati Tuhan. Sebelum mereka sempurna dalam tindak laku mereka, mereka sudah berkenan di hati Tuhan. Aku berdoa agar mereka yang merasa diri mereka kurang cukup, agar mereka tahu waktu Tuhan lihat mereka, if only you know, my darling, you are most beautiful. Untuk mereka yang merasa bahwa there's nothing special about them, I pray that you let them know how special they are. How special they are. Like a lily among thorns. Aku berdoa Tuhan, Engkau berkati setiap pribadi, agar mereka gak berjalan dengan rasa malu, rasa takut, rasa minder, rasa rendah hati, rasa kurang. Tapi mereka berjalan dengan banner Tuhan, panji Tuhan di atas mereka. And my banner over you is love. In Jesus' name. Receive that, church, for yourself. God is pleasing, is well pleased. My beloved son in whom I am well pleased. Kita pernah dengar ayat itu. Itu juga yang Tuhan mau katakan padamu. My beloved daughter, my beloved son, in whom I am well pleased. Aku berkenan padamu. Amen.